Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman semua dan kepada ibu dosen yang saya hormati, yaitu Ibu Deliana SE AK MSI CA selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Nah, perkenalkan, nama saya Triaseli Maulana Visi Girsang dengan NIM 1905151045, program studi akuntansi keuangan publik. Nah, mari saja langsung kita lihat materi yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus. Yang pertama itu ada akuisisi barang dan jasa, pengeluaran kas, kemudian ada retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Nah, ini dia gambar akun-akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, ada 10 akun khusus yang terlibat dalam siklus akuisisi dan pembayaran ditunjukkan oleh gambar. Tapi agar lebih sederhana, maka kita hanya akan menunjukkan akun-akun pengendalian untuk ketiga kategori utama saja. Yang pertama tadi kan, yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan. Nah, untuk setiap akun pengendalian ini, contohnya adalah akun beban pembantu yang disajikan. Sejumlah besar akun yang terpengaruh oleh siklus ini karena audit atas siklus akuisisi dan pembayaran ini seringkali menghabiskan lebih banyak waktu ketimbang siklus lainnya. Nah, dapat kita simpulkan, gambar di samping ini menunjukkan bahwa setiap transaksi yang didebit atau dikredit ke utang usaha, karena banyak perusahaan melakukan akuisisi secara langsung dengan menggunakan petty cash. Nah, gambarnya itu sederhana dan diasumsikan bahwa akuisisi yang dilakukan ini secara tunai diproses dengan cara yang sama seperti yang dilakukan dengan utang usaha. Nah, materi yang selanjutnya yang kedua yaitu ada fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Nah, yang pertama itu adalah memproses pesanan pembelian. Nah, memproses pesanan pembelian ini dokumen apa saja yang umumnya digunakan, yaitu yang pertama adalah permintaan pembelian atau purchase requisition. Nah, permintaan pembelian ini digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Hal ini dapat berupa permintaan akuisisi seperti atas bahan oleh seorang mandor atau supervisor ruang penyimpanan, perbaikan luar ruangan oleh personil kantor atau pabrik, atau asuransi oleh wakil presiden direktur yang bertanggung jawab atas properti dan peralatan. Nah, dokumen yang kedua itu ada pesanan pembelian atau purchase order. Nah, purchase order ini adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Nah, pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang serta jasa yang ingin dibeli perusahaan dan seringkali digunakan untuk menunjukkan otorisasi akuisisi. Nah, kemudian yang kedua itu ada menerima barang dan jasa. Nah, penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan ini merupakan titik kritis dari siklus karena merupakan saat di mana sebagian besar perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Jika barang telah diterima, pengendalian yang memadai akan mewajibkan dilakukannya pemeriksaan. Nah, di dalam menerima barang dan jasa ini ada satu dokumen yaitu laporan penerimaan atau receiving report, yaitu kertas atau dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Nah, laporan ini itu biasanya mencantumkan deskripsi barang, kuantitas yang diterima, tanggal diterima, dan data lainnya yang relevan.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengakui kewajiban. Nah, di mana dalam pengakuan kewajiban ini terdapat 8 dokumen dan catatan yang umum digunakan, yaitu meliputi yang pertama ada faktur vendor atau vendor's invoice adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Kemudian ada memo debit, di mana memo debit ini merupakan dokumen yang diterima dari vendor juga dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah voucher. Nah, voucher ini sering digunakan oleh suatu organisasi untuk menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberi nomor urut. Nah, yang keempat itu ada file transaksi akuisisi. Nah, ini merupakan file yang dibuat oleh komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. Nah, yang kelima itu ada jurnal akuisisi atau listing, atau dalam bahasa Inggris itu acquisitions journal. Nah, jurnal ini umumnya disebut sebagai jurnal pembelian yang dibuat dari file transaksi akuisisi dan umumnya meliputi nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada file induk utang usaha. Nah, file induk utang usaha ini atau dalam bahasa Inggris itu adalah Accounts Payable Master File, yaitu mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. Nah, selanjutnya ada neraca saldo utang usaha atau Accounts Payable Trial Balance. Nah, dia ini mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu titik waktu. Nah, yang terakhir ada laporan vendor atau vendor statement, merupakan dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur, dan pengurangan, serta pembayaran kepada vendor dan saldo akhir. Nah, selanjutnya yang keempat itu ialah memproses dan mencatat pengeluaran kas, di mana dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang diperiksa oleh auditor ini termasuk ada 3. Yang pertama itu adalah cek, digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Dan kemudian yang kedua ada cash disbursement transaction file, yaitu file yang dibuat oleh komputer untuk mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. Kemudian yang ketiga ini ada cash disbursement journal or listing, yaitu laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama setiap periode waktu. Nah, selanjutnya materi yang ketiga itu adalah metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran ini dibagi ke dalam 2 bidang yang luas. Yang pertama itu ada pengujian akuisisi, dan yang kedua itu adalah pengujian pembayaran. Nah, selanjutnya apa aja sih yang ada di dalam metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi ini? Yang pertama itu adalah memahami pengendalian internal. Jadi seorang auditor itu harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagan arus klien, mereview kuesioner pengendalian internal, serta melaksanakan pengujian walkthrough untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas.
Nah, kemudian yang kedua itu ialah menilai risiko pengendalian yang direncanakan, di mana di dalam menilai risiko pengendalian yang direncanakan ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu adalah otorisasi pembelian. Otorisasi ini sangat penting karena otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi itu akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah untuk memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau item yang tidak diperlukan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perusahaan penyimpanan aset dari yang kedua adalah pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Nah, sebagian besar perusahaan ini meminta Departemen Penerimaan untuk mulai membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Nah, yang ketiga ini adalah pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Nah, di dalam beberapa perusahaan itu pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah otorisasi pembayaran, di mana pengendalian yang paling penting terhadap pengeluaran kas ini termasuk yaitu penandatanganan cek oleh individu yang memiliki wewenang yang tepat, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha, kemudian untuk pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatangan cek pada saat cek ditandatangani. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah menentukan luas pengujian pengendalian. Nah, setelah mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan defisiensi, auditor menilai risiko pengendalian. Jika ingin mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian pendahuluan di bawah maksimum, auditor melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Setelah efektivitas operasi pengendalian ditingkatkan dan didukung oleh pengujian pengendalian tambahan, maka auditor akan mampu mengurangi pengujian substantif. Jadi tentu saja jika kliennya itu adalah sebuah perusahaan publik, auditor harus mendokumentasikan dan menguji pengendalian secara memadai untuk menerbitkan pendapat mengenai pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Nah, yang pertama itu kebenaran. Yang pertama ialah akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima, yang konsisten dengan kepentingan utama klien, yaitu keterjadian. Jika auditor yakin bahwa pengendalian sudah memadai untuk tujuan ini, pengujian atas transaksi tidak benar dan transaksi yang dicatat padahal sebenarnya tidak ada dapat dikurangi secara drastis. Kemudian yang kedua, ada akuisisi yang ada telah dicatat, yaitu kelengkapan. Kelalaian untuk mencatat akuisisi barang dan jasa yang diterima akan mengurangi sajikan saldo utang usaha dan mungkin menghasilkan lebih saji laba bersih serta ekuitas pemilik. Kemudian yang ketiga ini adalah akuisisi telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Luas pengujian atas rincian saldo terhadap banyak akun neraca dan beban tergantung pada evaluasi auditor atas keefektifan pengendalian internal terhadap keakuratan transaksi akuisisi yang dicatat.
Nah, sebagai contoh, jika auditor merasa yakin bahwa transaksi akuisisi yang dicatat bahwa transaksi aset tetap telah dicatat dengan benar dalam jurnal akuisisi, maka dapat diterima untuk memvouching lebih sedikit akuisisi periode berjalan selama pengujian atas rincian saldo ketimbang jika pengendaliannya tidak memadai. Nah, yang keempat itu adalah akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Nah, pengujian atas rincian saldo setiap akun tertentu dapat dikurangi jika auditor yakin bahwa pengendalian internal sudah memadai untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar dalam jurnal akuisisi. Nah, yang kelima itu adalah merancang. Yang kelima ialah merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Nah, yang kelima tadi ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Nah, biasanya auditor melaksanakan pengujian akuisisi dan pengeluaran kas pada saat yang bersamaan. Untuk transaksi tertentu yang akan diperiksa dari jurnal akuisisi, faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumentasi akuisisi lainnya diperiksa pada saat yang bersamaan seperti cek yang dibatalkan yang terkait. Nah, kemudian yang keenam itu ada sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Karena pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penting bagi akuisisi dan pengeluaran kas, maka penggunaan sampling atribut ini merupakan hal yang sangat umum. Pendekatannya itu serupa dengan yang digunakan pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan yang dibahas dalam bagian sampling audit statistik. Nah, materi yang terakhir, yang keempat itu adalah metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Nah, pada materi kali ini tuh ada beberapa metodologinya itu terdiri dari beberapa tahap. Tahap satu itu tahap satu adalah mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Nah, auditor harus memahami sifat perubahan sistem untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen yang terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji yang material dalam utang usaha. Nah, tahap satu selanjutnya yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Auditor umumnya menetapkan materialitas kinerja yang relatif tinggi untuk utang usaha. Auditor seringkali menilai risiko inheren ini sebagai risiko yang sedang atau tinggi. Nah, tahap satu yang selanjutnya ialah menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, di mana pengujian substantif auditor ini bergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Auditor harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pengendalian tersebut berhubungan dengan utang usaha. Nah, selanjutnya itu tahap kedua, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Nah, seorang auditor ini harus membandingkan total beban tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk mengungkapkan salah saji utang usaha serta akun beban. Karena akuntansi salah saji, akun beban biasanya menimbulkan salah saji yang sama pada piutang usaha. Nah, selanjutnya itu adalah tahap 3, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Nah, di mana di tahap ketiga ini
terdapat 9 bagian. 9 bagian. Yang pertama itu ialah pengujian kewajiban setelah periode. Nah, karena menekankan pada kurang saji dalam akun kewajiban, pengujian kewajiban ini atau out of period liabilities test merupakan hal yang penting bagi utang usaha. Luas pengujian untuk mengungkapkan utang usaha yang belum dicatat atau yang belum tercatat seringkali disebut pencarian utang usaha yang belum tercatat dan tergantung pada penilaian risiko pengendalian dan materialitas saldo akun yang potensial. Nah, kemudian yang kedua itu memeriksa dokumentasi yang mendasari pengeluaran kas selanjutnya. Auditor memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengeluaran kas setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah pengeluaran kas ini dilakukan untuk kewajiban periode berjalan. Jika memang untuk kewajiban periode berjalan, maka auditor harus menelusurinya ke neraca saldo utang usaha untuk memastikan bahwa pembayaran tersebut telah dilakukan. Nah, yang ketiga, memeriksa dokumentasi yang mendasari tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Auditor melaksanakan prosedur ini dengan cara yang sama seperti sebelumnya untuk tujuan yang sama. Prosedur ini berbeda karena dilakukan untuk kewajiban yang belum dibayar mendekati akhir audit dan bukan untuk kewajiban yang telah dibayar. Selanjutnya yang keempat itu menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke faktur vendor terkait. Nah, semua barang dagang yang diterima sebelum akhir tahun periode akuntansi harus dicantumkan sebagai utang usaha. Dengan menelusuri laporan penerimaan yang diterbitkan hingga akhir tahun ke faktur vendor dan memastikan bahwa laporan itu telah dimasukkan ke dalam utang usaha. Jadi, auditor menguji kewajiban yang belum tercatat. Nah, yang kelima itu menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha. Nah, jika klien menyimpan file laporan vendor, auditor dapat menelusuri setiap laporan yang memiliki saldo yang jatuh tempo pada tanggal neraca ke listing untuk memastikan bahwa hal itu telah dicantumkan sebagai utang usaha. Yang keenam ialah mengirim konfirmasi ke vendor dengan siapa klien melakukan bisnis. Walaupun penggunaan konfirmasi untuk utang usaha ini tidak begitu umum dibandingkan dengan piutang usaha, seorang auditor kadang-kadang menggunakannya untuk menguji vendor yang dihapus dari daftar utang usaha, transaksi yang dihilangkan, dan saldo akun yang salah saji. Nah, pengiriman konfirmasi kepada vendor ini kepada vendor yang aktif yang saldonya belum dicantumkan dalam daftar utang usaha merupakan cara yang bermanfaat untuk mencari tahu jumlah yang dihilangkan. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah pengujian pisah batas atau cut-off test, yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan apakah transaksi yang dicatat beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca dicantumkan pada periode yang benar. Nah, selanjutnya yang kedelapan itu ialah hubungan pisah batas dengan observasi fisik persediaan. Dalam menentukan apakah pisah batas utang usaha sudah benar, sangatlah penting jika pengujian pisah batas ini dikoordinasikan dengan observasi fisik persediaan. Nah, yang terakhir itu, yang ke-9 ialah persediaan dalam perjalanan yang menyangkut utang usaha. Jadi auditor ini harus membedakan antara akuisisi persediaan atas dasar FOB destination dan atas dasar FOB origin. Untuk FOB destination ini akan berpindah ke pembeli ketika persediaan diterima, sehingga hanya persediaan yang diterima pada atau sebelum tanggal neraca yang harus dimasukkan dalam persediaan dan utang usaha pada akhir tahun. Nah, jika akuisisi dilakukan atas dasar FOB origin,
maka perusahaan harus mencatat persediaan dan utang usaha terkait pada periode berjalan jika pengiriman dilakukan pada atau sebelum tanggal neraca. Nah, yang selanjutnya itu adalah reliabilitas bukti yang terdiri atas dua. Yang pertama itu ada perbedaan antara faktur vendor dan laporan vendor. Nah, laporan vendor ini lebih unggul dalam memverifikasi utang usaha karena mencantumkan saldo akhir. Dan faktur vendor ini lebih unggul dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi karena auditor memverifikasi setiap transaksi dan faktur menunjukkan rincian akuisisi. Nah, yang kedua itu adalah perbedaan antara laporan vendor dan konfirmasi. Nah, perbedaan paling penting antara laporan vendor dan konfirmasi utang usaha ini terletak pada sumber informasinya. Laporan vendor disiapkan oleh vendor atau pihak ketiga yang independen, tetapi berada di tangan klien pada saat auditor memeriksanya. Hal ini memberikan klien kesempatan untuk mengubah laporan vendor atau menyimpan laporan tertentu dari auditor. Kemudian karena ketersediaan laporan vendor dan faktur vendor ini, keduanya ini merupakan bukti yang relatif dapat diandalkan karena berasal dari pihak ketiga, dan konfirmasi utang usahanya itu kurang begitu umum ketimbang konfirmasi piutang usaha. Jika klien memiliki pengendalian internal yang memadai dan laporan vendor tersedia untuk diperiksa, konfirmasi biasanya tidak dikirimkan. Akan tetapi, jika pengendalian internal klien lemah, jika laporan tidak tersedia, atau jika auditor mempertanyakan integritas klien, sangatlah penting untuk mengirimkan permintaan konfirmasi kepada vendor. Nah, yang selanjutnya, yaitu yang terakhir dari materi keempat ini adalah ukuran sampel, di mana ukuran sampel untuk pengujian utang usaha ini sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti materialitas utang usaha, jumlah utang yang beredar, penilaian risiko pengendalian, dan hasil tahun sebelumnya. Jika pengendalian internal klien lemah, bukan merupakan hal yang umum untuk utang usaha, hampir semua item populasinya harus diverifikasi. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan untuk materi di bab 18 ini dengan judul Audit Siklus Akuisisi dan Pembayaran, Pengujian Pengendalian, Pengujian Substantif atas Transaksi dan Utang Usaha. Atas perhatian teman-teman dan Ibu Deliana selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dalam penyampaian materi ini. Saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.